Salam konstruksi. Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Sehat di bulan Maret, akhir Maret ini, di tahun 2020 ini semoga semakin semangat ya untuk mengikuti tender lelang. Masih banyak harapan, bisa di cross check terus nantiasa di LPC bagaimana monitoring tender-tender yang ada di LPSE ya Bapak Ibu. Untuk itu kita akan melakukan di sela-sela kesibukan kita masing-masing webinar guna peningkatan dan pemberdayaan anggota APENAS. Tema hari ini di pagi Selasa 31 Maret 2020 ini mengangkat peluang dan tantangan proyek konstruksi swasta. Karena ke depan proyek-proyek konstruksi di swasta itu juga sangat-sangat memiliki peluang untuk anggota PENAS, dan bagi kita anggota PENAS yang ingin berusaha atau melakukan tender di perusahaan swasta, juga saat ini perusahaan-perusahaan swasta sudah mengharuskan atau mewajibkan ya SBU, sertifikat badan usaha, maupun sertifikat izin usaha jasa konstruksi. Untuk di PPH sendiri, di pajak penghasilan ya, di pajak penghasilan badan usaha, kita juga akan mendapatkan kemudahan pengurangan PPH di setiap pungutan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap PPH, dikarenakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki surat izin sertifikat badan usaha dan SUJK, maka kita akan mendapatkan pemotongan pajak yang lebih kecil bila mana kita memiliki izin usaha jasa konstruksi tersebut. Jadi Bapak Ibu, kami harap webinar hari ini peluang dan tantangan proyek konstruksi swasta semakin banyak bermanfaat untuk semua anggota APENAS dimanapun berada. Terima kasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan ke moderator dan tim. Salam konstruksi. Salam konstruksi Bapak Ibu sekalian. Webinar hari ini Selasa 31 Maret 2020 kita akan membahas peluang dan tantangan proyek konstruksi swasta. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih.
Iya, next slide. Pada saat saya presentasi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang dikenal dengan KPBU, ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Adapun definisi daripada KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah BUMN, BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Jadi contohnya KPBU itu dari definisi ini adalah pada saat pihak swasta ya memiliki hasil analisa dengan FS feasibility study yang membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini kerjasama itu bisa dikaitkan kebutuhan-kebutuhan pada daerah tersebut, baik itu dalam pembiayaan maupun daripada pengelolaan proyek ke depannya. Next slide. Ada beberapa kesalahpahaman terhadap KPBU. Ya. KPBU, KPS bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPS merupakan pembiayaan untuk merancang, ya, membangun dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada swasta. Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik. Ya. KPBU itu bukan juga merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum. KPBU bukan merupakan pinjaman atau utang pemerintah kepada swasta. Sekali lagi, ini bukan utang pemerintah kepada sektor swasta. Namun, bagaimana menciptakan satu pola bisnis yang simbiosis mutualisme bagi pemerintah daerah atau pusat tadi mendapat keuntungan, kemudian dari sektor swasta juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Next slide. Dalam subjek KPBU berdasarkan Perpres 38/2005, pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai penanggung jawab proyek kerjasama, ya, badan usaha, menteri, kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili, ya, mewakili pemerintah, lembaga, kepala daerah, BUMN atau BUMD. Proyek ini dapat dilakukan dengan penggabungan, jadi bundling, ya, dua atau lebih jenis infrastruktur, di mana menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangani nota kesepahaman. Jadi harus ada tanda tangan bersama dalam perjanjian bersama, istilahnya MOU, ya, Memorandum of Understanding. Kemudian MOU itu akan dikembangkan kembali menjadi Memorandum of Agreement, ya, bagaimana nanti jumlah julisnya dan apa-apa saja tanggung jawab kedua belah pihak atau para pihak. Jadi kesepahaman mengenai PJPK ini dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK. Ya. Jadi di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak tadi akan berdiskusi mencari siapa sih yang di antara pihak-pihak ini yang akan menjadi leader, ya, leader daripada kesepakatan ini atau kerjasama ini. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau BMD, Badan Usaha Milik Daerah, dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor
usaha yang akan digarap. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta berbentuk PT, ya, perseroan terbatas, dan badan usaha yang lain, ya, badan usaha koperasi ataupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Jadi semuanya itu pada saat pendiriannya juga harus mengikuti yang namanya aturan dan peraturan daripada pemerintah Republik Indonesia. Next slide. Ya, operasi dan pemeliharaan. Hybrid financing PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU. Penyediaan infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana, yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU. Pelaksanaan proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK ini dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana. Pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres. Jadi swasta operasi dan pembelian pemerintah, swasta konstruksi. Jadi maksudnya adalah ini tinggal bagaimana MOU awal tadi disepakati dan disepahami job deskripsi atau scope of work dari masing-masing pihak. Siapa yang akan menjadi operatornya dan siapa yang akan menjadi tim ataupun bagian pemeliharaan daripada proyek tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, operasi dan pemeliharaan ini penting sekali dilaksanakan. Karena apa? Karena yang pertama adalah terkait kepada forecast atau return of investment daripada proyek yang akan dikerjasamakan. Ya, jadi dari awal biaya-biaya operasi yang timbul dan biaya-biaya pemeliharaan yang timbul itu wajib disepakati atau direncanakan dari awal. Jadi harus ada master perencanaannya, master perencanaan daripada forecast tersebut. Bagaimana nanti biaya-biaya yang timbul itu akan menjadi semacam fixed cost, ya, fixed cost. Jadi cost atau biaya-biaya yang fix selama jangka waktu tertentu. Jadi selama jangka waktu tertentu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjut ya, next slide. Operasi dan pemeliharaan hybrid financing PPJK ini sebagai pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur KPBU, ya, kerjasama pemerintah badan usaha. Penyediaan infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU. Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres swasta operasi dan pemeliharaan pemerintah PJPK, ya, swasta konstruksi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tetap ada rules of game-nya. Jadi sebelum semua eksekusi pelaksanaan dilakukan, ini harus jelas, ya, berdasarkan hukum dan perundangan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti hukum dan perundangan yang berlaku, maka ke depan akan terjadi konflik of interest. Ya, konflik of interest. Jadi masing-masing pihak jangan sampai dirugikan, ya. Jadi harus benar-benar, ya, masing-masing pihak itu senantiasa menjadi bagian saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Untuk itulah aturan dan peraturan ini harus benar-benar ditegakkan atau dilakukan bersama-sama, ya, sebelum dilakukan kick off ataupun pelaksanaannya. Next slide. Anggaran penyiapan KPBU, ya, anggaran penyiapan KPBU proyek ini dan success fee mekanismenya itu juga harus dilakukan biaya penyiapan, dan ini dapat dibebankan kepada pemenang lelang atau sebagian atau seluruhnya.
Jadi tergantung daripada perhitungan dari awal kembali ya, yang meliputi biaya transaksi, imbalan terhadap badan usaha dan lembaga, institusi atau organisasi internasional. Pelaksanaan penyiapan ini dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU atau SSP. Biaya lainnya yang sah, ya, Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, BUMD menganggarkan dana perencanaan, penyiapan transaksi dan manajemen KPBU sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk anggaran penyiapan ini bisa dilakukan beberapa poin, termasuk juga success fee mekanisme, ya, mekanisme success fee-nya. Dari mulai DDPS, desain, development, final inspection dan service-nya harus benar-benar direncanakan dengan matang, ya, dengan matang, sehingga success fee ke depannya itu tidak menjadi masalah hukum, ya, menjadi masalah hukum. Ini bisa juga diambil dari beberapa opsi, ya, sumber-sumber pendanaannya, baik itu nanti dibebankan, jadi dari awal biaya itu mungkin dibebankan kepada pemerintah daerah atau pusat ataupun provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian nanti di pihak ketiga yang menjadi pemenangnya itu bisa dibebankan sebagian atau seluruh daripada biaya-biaya yang timbul, ya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi tetap juga nanti pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang ini melakukan split pendanaan, ya. Jadi dan recovery cost, ya, kalau bahasanya. Jadi ada recovery cost yang harus dihitung dia kembali menjadi biaya operasional. Jadi nanti biaya operasionalnya dia potong, kemudian nanti setelah seluruh proyek berjalan, maka dia akan mendapatkan margin yang sesuai dengan yang direncanakannya dari awal. Next slide. Ya, dukungan pemerintah bentuk, ya. Ini paling penting. Kalau pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota tidak mendukung, ini yang paling berat Bapak Ibu. Karena namanya adalah KPBU. Kembali ke konsep awal, kerjasama pemerintah dan usaha. Yang artinya pemerintah yang di depan. Jadi pemerintah sebagai leading market, ya, leading marketnya yang harus jelas menjadi tongkat ataupun menjadi penopang utama daripada kerjasama ini. Jadi penopang utamanya pemerintah, ya. Jadi menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkungan kegiatan KPBU. Ketentuan Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan dan atau insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJPK. Jadi Bapak Ibu, dalam aturan pemerintah Indonesia juga harus dipikirkan atau dihitung bagaimana pendapatan untuk pemerintah, baik itu dalam bentuk pembagian pajak, ya, terkait pajak penghasilan, pajak retribusi, maupun biaya yang akan terakumulasi, ya, baik itu biaya masuk ataupun biaya keluar, ya. Jadi semua itu bisa mendongkrak pendapatan negara, ya. Jadi bisa mendongkrak pendapatan negara bukan pajak. Jadi kalau pajak itu sudah normatif, tapi dengan KPBU ini bisa mendongkrak pendapatan pemerintah bukan pajak. Ya, itu tadi ada beberapa poin, termasuk juga retribusi akan dapat retribusi untuk pemerintah tersebut akan mendapatkan retribusi. Jadi peningkatan pendapatan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu akan mendongkrak perekonomian, ya, perekonomian, karena pendapatan tadi sudah terakumulasi dalam satu proyek yang sedang berjalan maupun sudah berjalan. Jadi sehingga efek domino pada masyarakat luas, baik itu dalam sosial, politik, budaya, ekonomi, juga harus dipikirkan bagaimana sosial budaya ekonomi juga bisa, ya, bisa mendongkrak kehidupan masyarakat,
pendapatan masyarakat, baik itu kesejahteraan masyarakat, sehingga amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk negara sudah melaksanakan kemakmuran rakyatnya. Itu tadi Bapak Ibu, tetap juga perizinan-perizinan pengadaannya itu juga harus dipikirkan, ya. Baik itu perizinan pengadaan tanah, ya. Ini yang paling sering bermasalah di Indonesia, mafia-mafia tanah, terus mafia-mafia perizinan. Yang mana mafia-mafia perizinan ini adalah selalu menghambat kinerja ataupun rencana-rencana kerja. Nah, jadi mafia-mafia perizinan ini juga harus diselesaikan di Republik ini, ya, supaya Indonesia ini lebih cepat maju, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih grow up, sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara yang disegani di dunia. Ini yang harus disatupadukan. Jadi Indonesia harus berpikir bagaimana memajukan negara ini. Itu Bapak Ibu yang yang paling sering kita hadapi, bahwasanya Indonesia ini mengikat kaki ke kiri dan mengikat kaki kanan. Karena aturan dan peraturannya itu begitu juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan senantiasa berada di lingkungan-lingkungan KPBU ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kami kasih waktu nanti kalau ada pertanyaan langsung dikasih melalui kolom reaction, ya, angkat tangannya. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya bagi Bapak Ibu. Oke, saya. Halo ya Pak. Ya. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang terkait dengan anggaran Pak. Ya. Ada nggak ya Pak tips untuk menyiapkan anggaran proyek itu agar dapat berjalan dengan baik Pak? Kadang kan kalau anggaran tidak dibuat dengan baik kan pasti akan melebihi ya Pak. Ya. Nah, itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Baik Bu, ya. Saya langsung jawab ya Ibu ya. Jadi kalau terkait dengan anggaran, yang pertama ya, forecast report-nya, ya, incoming atau outcome daripada laporan itu. Nah, itu jadi laporannya itu forecast-nya seperti apa. Itu pertama. Kemudian yang paling jadi masalah adalah bukti pendukung daripada perusahaan tersebut untuk dibiayai. Contoh kolateralnya, apa kolateral dari perusahaan itu yang perlu. Kolateral ini kan banyak ragam, ya, bisa nanti dari laporan kita, ya, laporan keuangannya, kemudian prospektif bisnisnya, kemudian forecast statementnya, ya, kemudian juga akan berimpact kepada yang namanya kolateral, jaminan. Jadi jaminannya itu bisa banyak ragam. Yang penting laporan-laporan kita tadi ataupun dokumen-dokumen kita itu, yang pertama ada accountability, ya, accountability-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah accountability-nya juga bisa bankable, ya, secara perbankan itu bisa bisa dihitung dengan konsep perbankannya, ya. Jadi bisa dihitung dari konsep perbankan. Itu yang paling penting. Bank accountability-nya, kemudian bankable, ya, kemudian transparansi ataupun reasonable. Jadi masuk akal. Jadi ada 3 parameter yang paling penting: accountability, bankable, dan reasonable. Itu Ibu sudah bagaimana jawabannya? Apa sudah puas atau masih ada mau ditanya? Sudah Pak, sudah puas. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Next slide.
Ya, ini perolehan pembiayaan dan pengembalian investasi. Perolehan pembiayaan atau financial close, pengembalian investasi pembayaran oleh pengguna atau user charge, dan atau pembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan, capability payment, ya. Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu ke waktu. Dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksana. Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap, ya, sesuai dengan tahapan proyek. Nah, jadi pembiayaan itu bisa bertahap, ya. Misalnya kita mengajukan pembiayaan itu, katakanlah preparation work-nya berapa persen, kemudian nanti dia progress payment, ya. Jadi kalau progress payment misalnya 30% progres, mungkin dibayar 20%, 10%-nya lagi, 5% sebagai garansi, 5% sebagai apa namanya, jaminan, ya. Jadi bisa juga polanya 5% ditahan sebagai jaminan pekerjaan atau jaminan pelaksanaan. Itu pola-pola pembiayaan. Jadi pembiayaannya nanti bisa bertahap, pencairan pembiayaan. Namun perlu diingat, sebelum pencairan pembiayaan itu dilaksanakan, benar-benar dokumen-dokumen terkait atau berita acara, ya, berita acara pekerjaan tadi itu jelas, clear. Jadi evidennya, bukti-bukti daripada proyek berjalan sudah dilaksanakan, tidak ada terjadi di sana data ya ataupun dokumen yang tidak valid. Jadi harus valid semua dokumen yang mau disubmit supaya pencairan pembiayaan tersebut bisa terlaksana. Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan karena tinggal satu halaman ini. Ya, kalau tidak ada, kira-kira belum ada yang nanti bertanya, bisa ditanya juga melalui website ataupun melalui email, ya, melalui WA Group. Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing nanti materi ini. Kira-kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mau akhiri slide berikutnya. Sudah berakhir nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kami sampaikan dari Dewan Pengurus Nasional. Kurang lebih minta maaf bila ada salah kami dalam penyajian presentasi ini. Nanti akan kami sharing, ya, materinya yang sudah mengirim daftar hadir, ya, di link yang sudah kami kirimkan. Jadi silakan diisi daftar hadirnya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu pada kesempatan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Mori, ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk para pengusaha ataupun direktur dari masing-masing perusahaan yang hadir. Sekali lagi, salam hormat dari kami, salam konstruksi dari APENAS. Sampai jumpa di episode berikutnya.